Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang tidak kalah pentingnya di dalam pernikahan, yaitu komunikasi dalam pernikahan. Komunikasi dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu, pasangan suami istri, kita perlu memberikan perhatian dalam hal ini. Nah, seorang penulis buku bernama Norman Wright, dia mengatakan bahwa komunikasi kunci pernikahan bahagia. Dan saya menyarankan bagi Bapak Ibu yang mau terus belajar untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik di dalam pernikahannya, bisa membaca buku ini. Komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan, tetapi seringkali diabaikan oleh pasangan suami istri. Sehingga kita mendapati ada pasangan suami istri sama-sama orang baik. Kita kenal suaminya orang baik, kita kenal istrinya orang baik, tetapi sering terjadi konflik-konflik di dalam rumah tangga mereka. Nah, ternyata cek per cek itu hanya karena persoalan komunikasi yang tidak nyambung, komunikasi yang tidak tepat, sehingga muncullah konflik-konflik di dalam pernikahan mereka. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya saat ini, bagaimana caranya untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita? Nah, untuk hal ini Bapak Ibu, yang pertama, kita perlu mengerti terlebih dahulu siapa diri kita. Kita perlu mengerti bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana gaya kita di dalam komunikasi. Nah, setelah kita mengenal bagaimana gaya kita berkomunikasi, kemudian kita juga perlu belajar mengenal pasangan kita. Bagaimana gaya berkomunikasinya. Sehingga ketika kita sudah sama-sama mengenal diri kita, mengenal pasangan kita, baru kemudian kita mencari cara yang paling terbaik bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik di dalam pernikahan. Nah, ini cara yang kita bisa lakukan Bapak Ibu. Dan kemudian yang perlu menjadi perhatian kita juga ketika kita berkomunikasi di dalam pernikahan, yaitu bukan hanya bahasa verbal saja, tapi kita juga perlu memperhatikan bahasa nonverbal. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata menurut penelitian, bahasa nonverbal itu berbicara lebih banyak dibanding dengan bahasa verbal. Nah, seorang yang bernama Albert Mehrabian, dia adalah seorang peneliti di bidang psikologi Bapak Ibu. Saya akan membagikan akan hal ini kepada kita pada saat ini tentang bagaimana dia melakukan survei dan dia mendapati ternyata komunikasi perkataan atau secara verbal itu 7% dari pesan yang disampaikan. Nah, sedangkan 38% itu ditentukan oleh kualitas atau nada suara yang disampaikan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu penting sekali bagi kita untuk memperhatikan nada suara kita di dalam kita berbicara dengan pasangan kita. Karena ternyata persentasinya begitu besar. Bisa saja satu pesan yang kita mau sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi kalau nada suara atau kualitas suara yang disampaikan itu tidak tepat, maka itu akan mempengaruhi pesan yang akan disampaikan. Makanya kita sering dengar orang guyonan, kalau bisa nada suara itu do mungkin bisa sampai sol, sampai la, jangan sampai do tinggi. Karena kalau sudah sampai do tinggi, nanti itu akan jadi persoalan di dalam rumah tangga. Nah, ini sesuatu hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita dalam rumah tangga. Bukan hanya isi pesan yang kita sampaikan yang kita perhatikan, tetapi perlu juga perhatikan nada suara ketika kita menyampaikan suatu pesan kepada pasangan kita. Nah, selain itu apalagi Bapak Ibu, dikatakan juga bahwa 53% mau tak mau kita berkomunikasi dengan bahasa nonverbal. Nah, presentasinya lebih besar lagi Bapak Ibu. Bahasa nonverbal 53%. Artinya Bapak Ibu, ketika kita berkomunikasi, kita bukan hanya memperhatikan isi pesannya, bukan hanya memperhatikan nada suaranya, tapi juga perlu memperhatikan bahasa nonverbal. Mimik wajahnya ketika dia menyampaikannya itu. Kemudian bagaimana gestur tubuhnya ketika dia sedang menyampaikan pesan itu. Nah, ini perlu diperhatikan semua. Karena
ternyata perannya, presentasinya begitu besar, 53%. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, saya menyarankan ketika kita sedang ngobrol, apalagi hal-hal yang penting, sebaiknya hal-hal yang mengganggu perhatian kita, itu kita bisa abaikan dulu. Misalnya mungkin kita bisa ngobrol ketika depan TV, bisa TV-nya dimatikan dulu. Atau HP, sebaiknya HP mungkin diletakkan dulu, baru kita bisa ngobrol dengan pasangan. Supaya pesan-pesan yang disampaikan tersampaikan dengan baik. Nah, ini hal yang penting sekali. Selanjutnya dikatakan 2% dengan cara lain. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat di sini bagaimana bahasa nonverbal itu begitu penting dalam kita berkomunikasi. Baik itu dengan pasangan kita dan juga ini juga dengan orang lain Bapak Ibu. Dalam pernikahan, Bapak Ibu kita perlu berjuang untuk terus membangun komunikasi yang sehat dengan pasangan kita. Mungkin ada yang berkata, saya kok kalau ngobrol dengan pasangan saya, dengan istri saya, atau dengan suami saya, 1, 2 menit, 3 menit, kok saya sudah rasa bosan ya. Belum lagi topik pembicaraan kami tidak nyambung. Dia bicara ini, saya bicara itu. Saya merasa kok pembicaraan kami tidak selevel. Nah, belum lagi kalau kita sudah mulai rasa lebih nyaman ketika bicara dengan orang lain. Kok lebih hangat pembicaraan ketika ngobrol dengan orang lain. Dan lebih berbahaya lagi ketika berbicara, lebih nyaman berbicara dengan lawan jenis. Nah, ini tanda awas bagi kita di dalam rumah tangga. Ketika kita merasa lebih nyaman berbicara dengan orang lain. Ketika dibanding dengan pasangan kita sendiri. Nah, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam hal berkomunikasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini hal yang saya mau sampaikan pada saat ini. Perlu menjadi perhatian bagi kita setiap pasangan suami istri. Kita perlu terus berjuang memperbaiki hal-hal yang mungkin masih kurang di dalam kita berkomunikasi selama ini. Sehingga ketika terbentuknya komunikasi yang baik di dalam rumah tangga kita, ini juga kita bisa gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian pesan yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.